bagaimana kabar hari ini? Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo sikap doa yang manis. Baik, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami akan belajar bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau pimpin kami. Terima kasih Tuhan, amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, sebelum kita belajar, ayo siapa yang sudah absen melalui Google Classroom? Ayo, Riko, apakah kamu sudah sehat? Sudah ya nak ya, kemarin sempat sakit. Semoga hari ini selalu sehat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Nah, menemukan ide pokok paragraf. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Jadi, kalau di tema 9, subtema yang pertama di pembelajaran yang keempat ini erat kaitannya dengan wawancara. Nah, kegiatan wawancara itu juga membutuhkan bagaimana sih caranya kita mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan ide pokok dari apa yang disampaikan oleh orang lain atau si narasumber. Nah, Budema ingin mengingatkan kembali terkait dengan ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf adalah topik inti pembahasan dari suatu paragraf. Di samping ide pokok ada juga kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan dari ide pokok tersebut. Jadi ide pokok itu apa sih yang dibicarakan dalam teks tersebut? Nah, seperti itu. Ide pokok bisa berada di awal maupun di akhir paragraf. Jika diletakkan di awal, maka paragraf tersebut masuk dalam kategori paragraf deduktif. Sedangkan jika diletakkan di akhir, itu disebut sebagai paragraf induktif. Di samping itu ada juga paragraf campuran yang mengandung ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya disampaikan di awal tulisan. Karena disampaikan di awal, alur tulisannya pun menjadi dari hal yang khusus ke hal yang umum. Maksudnya, hal-hal yang sifatnya inti disampaikan terlebih dahulu sebelum kemudian dimasukkan hal-hal yang sifatnya mendukung. Contohnya yaitu area banjir di ibu kota semakin meluas dan sulit untuk surut. Berdasarkan pantauan, banjir di DKI Jakarta sudah menjangkau wilayah Jakarta Timur, Barat, Utara, serta Pusat. Banjir tak kunjung surut sebab hujan terus mengguyur deras selama 2 hari berturut-turut. Di sisi lain, saluran air banyak yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur. Alhasil, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke kawasan sekitar Jakarta yang tak terdampak banjir seperti ke Depok, Bogor, dan Tangerang. Nah, contoh ini dikatakan sebagai paragraf deduktif karena, coba sekarang Budema mau tanya, apa sih yang dibicarakan dari paragraf tersebut? Tentang apa, ayo? Ya, pinter, tentang banjir. Jadi, di sini dia membicarakan tentang banjir yang ada di mana? Di ibu kota. Nah, banjir yang ada di ibu kota ini dikatakan sebagai kalimat yang khusus.
Nah, terus kalimat umumnya apa? Nah, kalimat umumnya banjir itu sudah menjangkau sampai ke seluruh wilayah Jakarta. Nah, akibatnya banyak warga yang harus apa? Mengungsi. Selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang paragraf induktif. Apabila paragraf deduktif itu menyajikan ide di awal atau di pembukaan tulisan, sebaliknya dengan induktif. Jadi kalau paragraf induktif itu menampilkan ide pokoknya ada di akhir tulisan atau ada di akhir paragraf. Karena letak idenya itu ada di akhir, alurnya pun juga kebalik, yaitu dari umum ke khusus. Tulisan diawali dari hal-hal yang bersifat umum, dan setelahnya baru deh masuk ke inti dari persoalan. Oke? Nah, ini dia contohnya. Berdasarkan pantauan, banjir di DKI Jakarta sudah menjangkau wilayah Jakarta Timur, Barat, Utara, serta Pusat. Banjir tak kunjung surut sebab hujan terus mengguyur deras selama 2 hari berturut-turut. Di sisi lain, saluran air banyak yang tersumbat dan sampah dan endapan lumpur. Akibatnya, area banjir di ibu kota semakin meluas dan sulit untuk surut. Sekarang Bu Dema mau bertanya, kira-kira yang menjadi ide persoalannya apa? Iya, pintar sekali. Banjir yang tidak kunjung surut. Berarti dia berada di awal atau di akhir paragraf. Wah, luar biasa. Betul sekali anak-anak. Dia ada di akhir paragraf. Nah, seperti itu. Oke. Semoga sampai di sini anak-anak bisa lebih jelas ya. Oke, untuk yang terakhir yaitu paragraf campuran. Sebagaimana namanya, yaitu paragraf ini perpaduan antara induktif dan deduktif. Jadi, ide pokoknya itu ada di awal dan akhir tulisan atau akhir paragraf. Alurnya pun juga berbeda, yaitu dari khusus lalu ke umum, kemudian kembali lagi ke khusus. Ingat, khusus, umum, lalu ke khusus. Oke. Nah, ini dia contohnya. Area banjir di ibu kota semakin meluas dan sulit untuk surut. Berdasarkan pantauan, banjir di DKI Jakarta sudah menjangkau wilayah Jakarta Timur, Barat, Utara, serta Pusat. Banjir tak kunjung surut sebab hujan terus mengguyur deras selama 2 hari berturut-turut. Di sisi lain, saluran air banyak yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur. Itulah yang menyebabkan area banjir di Jakarta bertahan lama dan juga meluas. Nah, anak-anakku, ini adalah contoh dari paragraf campuran, yaitu ide pokoknya berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Kok bisa Bu Doma? Nah, karena ya anak-anak perhatikan. Di kalimat yang pertama, dia menceritakan bahwa area banjirnya itu semakin meluas. Iya kan? Nah, terus di bagian akhir, yuk kita akan baca bersama-sama di bagian akhir, di paragraf yang terakhir, itulah yang menyebabkan area banjir di Jakarta bertahan lama dan meluas. Nah, jadi area banjir yang ada di ibu kota itu sulit untuk surut. Nah, akibatnya apa? Banjirnya bertahan lama. Nah, seperti itu anak-anak. Oke. Baik, setelah tadi kalian mengenal tentang jenis-jenis paragraf, ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Sekarang kalian akan belajar bersama-sama mengenal apa sih ciri-ciri dari ide pokok paragraf itu. Ciri-cirinya, yang pertama, jelas dia harus memiliki kalimat pendukung. Ya kan, kalau dia berdiri sendiri kayaknya nggak bisa deh. Ya kan, ide pokok itu nggak bisa dia berdiri sendiri. Lalu, yang kedua, ada yang mendukung baik berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Nah, coba kalau kalian tadi simak nih dari contoh tadi yang Bu Doma berikan, di situ ada alasannya enggak? Ada Bu Doma. Nah, ada, betul sekali.
Ya kan, ada alasannya. Kenapa kok bisa sampai banjir? Kenapa kok orang-orang harus mengungsi dan mungkin lain sebagainya. Lalu ciri yang ketiga yaitu inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Jadi ide pokok itu jadi pusatnya, jadi inti dari pembicaraannya. Oke, itu ya. Itu tadi tentang ciri-ciri ide pokok. Selanjutnya, terus Bu Duma, bagaimana sih cara menemukan ide pokok itu? Cara menemukan ide pokok yang pertama harus membaca dari keseluruhan teks. Nggak boleh tuh hanya cuma dicuplik-cuplik doang, nggak boleh. Jadi harus semua dibaca tuntas. Lalu yang selanjutnya, memahami isi bacaan teks tersebut. Ini isinya tentang apa sih? Nah, baru deh kamu bisa menemukan ide pokok. Nah, setelah tadi kalian tahu tentang ciri-cirinya, terus tadi sedikit juga tadi tentang bagaimana sih cara menemukan ide pokok. Nah, kali ini Bu Duma akan berikan garis besar cara menemukan ide pokok paling simpel, yaitu yang pertama, caranya cari isi dari kalimat utama itu sendiri. Ya kan, kalimat utama itu enggak selalu ada di depan loh. Dia bisa ada di depan, dia bisa ada di belakang, dia pun bisa ada di awal dan di akhir paragraf. Lalu kalian buat deh kesimpulannya, ya kan? Kesimpulannya tentang apa ya tadi ya? Nah, seperti itu. Munculkan kalimat tentang apa ya? Terus, nah seperti itu. Oke? Nah, sekarang Bu Duma punya contoh nih. Kalian bisa buka di buku paket kalian. Di sini ada cerita tentang hemat energi, hemat biaya. Silahkan kalian bisa baca terlebih dahulu ya. Nah, setelah tadi kalian membaca, saatnya nih sekarang kita akan bersama-sama menemukan ide pokok dan kalimat pendukungnya. Nah, di sini Bu Duma sudah berikan contoh nih. Untuk paragraf 1, ide pokoknya itu tentang menggunakan energi yang ada. Lalu, untuk kalimat pendukungnya, apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Lalu untuk paragraf yang kedua, ide pokoknya yaitu adalah energi harus dihemat, yaitu salah satunya listrik. Lalu kalimat pendukungnya masih berhubungan dengan listrik, yaitu listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Untuk paragraf yang ketiga, setiap pembangkit listrik memerlukan biaya. Nah, hubungannya kalau biaya hubungannya dengan apa ya? Oh, dengan hemat. Bu Duma pintar sekali. Di sini ada kalimat pendukungnya, yaitu kita harus berhemat dalam menggunakan apa? Listrik. Kok listrik terus? Lah tadi dibacaannya kita membicarakan tentang apa? Tentang listrik. Lalu yang keempat, paragraf yang keempat yaitu keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Terus kalimat pendukungnya berarti kalimat yang mendukung dari si ide pokok itu yaitu kalau semakin boros, ya kan, maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Lalu paragraf yang kelima, ide pokoknya yaitu tentang mengajarkan kita supaya kita berhemat listrik. Kalimat pendukungnya yaitu cara-cara dalam kita menghemat listrik. Salah satunya yaitu tidak menyalakan lampu pada siang hari. Nah, itu adalah contoh dalam kita menyampaikan ide pokok dan kalimat pendukung. Nah, untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang ide pokok, silahkan nanti kalian bisa gunakan link yang Bu Duma bagikan dalam bentuk kuis. Nah, di situ banyak sekali pertanyaannya. Silahkan nanti langsung kalian jawab. Lalu nanti hasilnya jangan lupa di screenshot ya. Oke? Pretend not to care. I like the dimples on the corner
your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and say, love you every minute that we second. Love you everywhere in any moment. Gimana hasilnya tadi kuisnya? Ada nggak yang dapat nilai 100? Ayo, siapa yang dapat nilai 100? Wah, tadi Dikta yang kirim pertama kali ya, Dikta ya. Wah, hebat, Dikta dapat nilai 100. Oke, nah anak-anakku, setelah kalian tadi belajar tentang ide pokok, nah Budo mengharap anak-anak bisa mengerjakan menemukan ide pokok dengan baik. Baik, nah anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini Budo mengakhiri. Salam semangat, salam sehat selalu, dan jangan lupa harus luangkan waktu kalian untuk membantu orang tua. Tapi sebelumnya, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah melindungi kami dalam kami belajar hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini boleh berguna untuk menggapai